warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Baik. Apakah kalian hari ini semangat untuk melakukan pembelajaran? Oke, untuk menambah semangat kalian, ibu punya tepuk nih. Tepuknya bagaimana ya? Tepuknya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, sekarang kita lakukan sama-sama ya. Oke, siap? Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk semangat. Silakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan keempat mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan membagikan gambar-gambar dan soal-soal ini untuk pelajaran ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, selamatan makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, coba kalian amati gambar pada kertas kalian masing-masing. Di situ ada apa saja? Iya, terus? Iya, terus? Ya, ya betul sekali. Nah, betul, sudah cukup. Nah, di situ kan di samping tumbuhan ada banyak sekali hewan-hewan, ada banyak manusia. Nah, kalian tahu tidak? Tumbuhan itu ada banyak sekali manfaatnya untuk makhluk hidup di sekitarnya. Kira-kira apa saja ya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup di sekitarnya? Sebelum kita tahu manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup di sekitarnya, coba perhatikan penggalan teks pada lembaran yang berikutnya. Pada halaman selanjutnya ada penggalan paragraf dari teks perkembangbiakan jagung. Coba salah satu membaca teks paragraf tersebut. Silakan Dek Fitri dibaca. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sepuntung bunga. Nah, terima kasih Dek Fitri. Di samping tabel paragraf 2 tersebut ada ide pokok dari paragraf yang telah dibaca Dek Fitri tadi. Ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kemudian di sebelahnya lagi ada tabel kesimpulan dari paragraf 2, yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Nah, kira-kira kesimpulan pada tabel di sini sudah merupakan kesimpulan yang baik dan benar atau belum ya? Nah, untuk mengetahui kesimpulan tersebut sudah baik dan benar atau belum, perlu diingat dulu cara untuk menentukan kesimpulan. Nah, untuk menentukan kesimpulan dalam suatu teks bacaan, yaitu dengan cara 1. Membaca
2. Menentukan ide pokok paragraf. 3. Menentukan informasi penting, kalimat penjelas. Dan yang keempat adalah menyusun ide pokok dan informasi penting dari kalimat penjelas. Nah, ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar itu seperti apa ya? Yang pertama, berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, berisi intisari tulisan atau bacaan. Yang ketiga, dimulai dari hal khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimatnya sendiri. Nah, pada halaman berikutnya sudah terdapat teks bacaan tentang pemrograman. Tugas kalian adalah mencari kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Nah, kalian akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Nah, setelah selesai membuat kesimpulan, coba salah satu dari perwakilan kelompok silakan maju membacakan hasilnya. Nah, coba Denino silakan dibaca hasil dari kelompok 1. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup di sekitarnya. Ya, kelompok 2 silakan dibaca kesimpulannya. Manfaat tumbuhan kelapa sangat banyak bagi kehidupan manusia. Baik, terima kasih. Boleh duduk. Baik, setelah kalian mengetahui cara membuat kesimpulan yang baik dan benar, kita juga sudah mengetahui beberapa manfaat dari tumbuhan berdasarkan teks yang telah kalian baca. Manfaat dari tumbuhan antara lain adalah yang pertama mencegah longsor, erosi, dan abrasi. Manfaat yang kedua adalah ketika kita bernafas, kita kan pasti memerlukan oksigen. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya, yaitu adalah sebagai sumber oksigen dan menyerap karbon dioksida. Manfaat yang ketiga adalah sebagai obat untuk menambah imunitas tubuh. Contohnya adalah kalian kan pernah minum jamu dari beras kencur, kunyit, seperti itu ya. Manfaat yang keempat adalah mengurangi polusi udara di kota besar di tempat tinggal. Manfaat yang kelima sebagai tempat tinggal manusia dan hewan. Nah, sebagai seorang manusia sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga tumbuhan dan makhluk hidup di sekitarnya. Dalam menjalankan kewajiban, kita tentu saja membutuhkan bantuan dari orang lain karena kita merupakan makhluk sosial. Nah, apakah kita bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain? Tidak. Benar, jawabannya tentu saja tidak, karena setiap kita melakukan suatu pekerjaan yang sulit, misalnya berat, kita juga memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus hidup rukun, saling menghargai antar umat manusia. Kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh berpecah belah, dan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ayo, siapa yang tahu sila Pancasila keberapa yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan? Tidak. Bunyi sila ketiga Pancasila bagaimana? Persatuan Indonesia. Ya, pintar. Lambang sila ketiga itu apa ya? Beringin. Beringin, pintar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu ada kegiatan-kegiatan yang merupakan penerapan dari sila ketiga Pancasila. Di sini Ibu membawa media pembelajaran dan juga ada gambar-gambar yang merupakan
penerapan dari sila ketiga dan bukan merupakan penerapan dari sila ketiga. Kira-kira mana ya gambar yang sesuai dan gambar yang tidak sesuai? Ada yang mau maju untuk menempelkan gambarnya? Saya. Oke, silakan maju ke depan. Nah, kalian kan sudah mendapatkan gambar-gambar tersebut. Sekarang tugas kalian adalah menempelkan gambar-gambar tersebut pada papan sila ketiga Pancasila. Sesuaikan gambar tersebut pada kolom yang sesuai dan tidak sesuai. Silakan ditempelkan dari Fitri dulu. Nah, ini gambar apa, Dek Fitri? Gambar anak yang sedang mengelola temannya yang sedang menangis. Sesuai atau tidak? Tidak. Ya. Terima kasih. Silakan, Dek Marcel. Ya, gambarnya apa, Dek? Iya, berarti sesuai atau tidak? Sesuai, Dek. Terima kasih. Silakan, Dek Asal. Itu gambar apa, Dek? Berebut mainan. Berebut mainan. Sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Tidak. Ya, Pak, Dek Reha. Itu gambar apa, Dek? Sudah bersama. Iya. Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Saya silakan duduk. Terima kasih. Sekarang papan sila ketiga sudah dilengkapi. Jadi kalian tahu ya apa saja kegiatan-kegiatan atau penerapan dari sila ketiga Pancasila yang sesuai dan tidak sesuai. Yang sesuai tadi apa saja? Yang pertama ini adalah bermain bersama. Mengapa dikatakan bermain bersama itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Karena mereka rukun, bermainnya rukun. Mereka kan ada banyak sekali ini pakaian adatnya, mulai dari suku Dayak, ini suku Jawa, dan lain sebagainya. Mereka dapat menjaga persatuan dan menghargai perbedaan, sehingga mereka dapat menjaga kerukunan bersama. Yang kedua adalah, apa itu yang kedua? Bekerja bersama membersihkan masjid. Itu merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Terus yang gambar yang ini, apa gambarnya? Menangis. Iya, utamanya menangis tapi ditertawakan. Tidak sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila ya. Jangan ditiru, ya. Oke, yang terakhir gambarnya adalah Berebut mainan. berebut mainan. Sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Jangan ditiru ya. Nah, setelah kalian tahu penerapan kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai dari sila ketiga Pancasila, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Nah, tadi kan kalau satu orang, dua orang, tiga orang belum bisa kan menarik gardunya? Belum bisa kan? Belum. Nah, apa yang kalian dapat pelajari dari video yang baru ditarik tadi? Pertama apa? Kerjasama dapat meringankan suatu pekerjaan. Ya. Yang kedua, kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, manfaat yang ketiga adalah menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Oke, jadi teman-teman, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan supaya saat kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan pertolongan dari orang lain. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya Ibu punya sebuah lagu yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kita nyanyi sama-sama ya.
lakukan ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama tadi apa? Manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah kita tadi sudah mencari kesimpulan yang baik dan benar. Yang ketiga adalah kita sudah belajar penerapan dari sila ketiga Pancasila. Karena waktunya sudah habis, sekarang kita berdoa untuk pulang. Beres-beres dulu ya. Sebelum pulang, sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah usai. Apabila Ibu ada salah kata ataupun perbuatan, Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.